Dan scene terakhir di episode kali ini menampilkan Erika yang akhirnya dipertemukan dengan anak satu-satunya yang pada awalnya ditahan oleh ayahnya sendiri. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Balik lagi nih sama Mimin yang mau ngebahas series terbaru. Tapi series ini sangat spesial karena series yang akan Mimin bahas hampir mirip dengan Prison Break. Karena sang director dari series ini adalah orang yang sama dengan director dari Prison Break. Jadi, series ini berjudul Breakout Kings atau Raja Pelarian, di mana dua orang pria yang berasal dari satuan khusus polisi harus bekerja sama bersama tiga kriminal berbahaya yang memiliki keterampilan berbeda. Bagaimana mereka bisa memecahkan setiap kasus dengan latar belakang yang berbeda? Mari kita mulai bersama-sama. Tapi sebelum itu, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh seorang narapidana yang terlihat sedang merakit sesuatu. Lalu, tak lama kemudian datang rekan satu selnya yang baru saja kembali dari dapur. Ternyata, rekan narapidana itu membawakan apa yang ia mau, yaitu sekantong terigu. Setelah itu, narapidana yang diketahui bernama Beaumont dibawa ke pengadilan karena ia mengajukan permohonan keringanan. Pada saat sang pengacara memberi ia beberapa syarat untuk pemotongan masa hukuman, Beaumont tiba-tiba meminta izin untuk pergi ke toilet. Akhirnya pengacara pun mengizinkan Beaumont pergi ke toilet. Dan sesampainya di sana, ia ternyata telah merakit sebuah bom. Ia memasukkan terigu yang ia dapat dari rekannya, memasukkannya ke sebuah botol, lalu memicu bom tersebut dengan korek yang ia sembunyikan. Setelah bom menyala, ia langsung melemparkan bom tersebut keluar yang dimana di luar terdapat seorang penjaga. Tak lama tiba-tiba terdengar sebuah ledakan. Dan Beaumont langsung mengambil kunci borgol dan berhasil menembak mati seorang polisi. Hingga ia berhasil kabur dari penjara. Kemudian scene berpindah pada tim Breakout Kings yang baru saja mendapat informasi tentang kaburnya seorang narapidana. Ray membacakan kembali statistik serta informasi dari Beaumont yang merupakan seorang ekstremis. Pihak negara kebetulan pernah sekali menginvestigasi perkebunan keluarga milik Beaumont, dan hal itu bisa tim jadikan sebagai petunjuk pertama dalam pencarian terhadap Beaumont. Akhirnya tim pun langsung pergi menuju perkebunan keluarga milik Beaumont. Sesampainya di sana mereka langsung bertemu dengan salah satu saudara dari Beaumont, yaitu Alex Beaumont. Ia pun diberi beberapa pertanyaan terkait keberadaan kaburnya Beaumont, termasuk dua buah lubang yang Ray temukan. Alex menjawab bahwa lubang tersebut sengaja dibuat untuk mengadakan upacara bendera. Tetapi setelah Ray mengeceknya, ternyata lubang itu terbuat karena adanya sebuah ledakan. Saat tim sedang menggeledah perkebunan tersebut, Alex langsung menjelaskan terkait Undang-Undang Amerika yang mengatakan bahwa seorang agen tak memperbolehkan memeriksa suatu perusahaan tanpa adanya surat resmi. Karena tak bisa berkata apa-apa, akhirnya tim memutuskan untuk mundur dan mencari jalan keluar lainnya. Lalu scene berpindah pada Beaumont yang baru saja keluar dari kantor pos. Saat dirinya kembali ke mobil, tiba-tiba kantor pos tersebut meledak dan hangus seketika. Tak lama kemudian, berita menyebar hingga akhirnya tim Breakout Kings berhasil mengetahuinya dan langsung pergi menuju TKP. Setibanya di sana, Charlie dan Ray langsung meneliti bahan dari peledak yang berhasil meledakkan seluruh isi kantor pos. Dan Charlie menemukan sebuah zat amonium nitrat yang diekstrak dari pupuk organik, dan ternyata seluruh bahan yang digunakan oleh Beaumont adalah ilegal. Akhirnya mereka pergi menuju sebuah perusahaan yang menyediakan pupuk. Di sana mereka menemukan fakta yang mengejutkan ketika ternyata perusahaan itu telah menyediakan pupuk pada perseorangan yang sangat banyak. 12 kantong pupuk setiap harinya. Pengelola perusahaan langsung diberi beberapa pertanyaan. Namun ia menjawab jika perusahaannya memang sering menjual pupuk dalam jumlah yang banyak. Saat Charlie berusaha berbicara dengannya, terlihat pria itu tak mau menoleh ke arah Charlie. Sama persis dengan ciri-ciri dari seorang ekstremis. Karena bersikap rasis pada rekannya, Ray langsung menghajar pria tersebut. Dan pria itu langsung meninggalkan mereka semua.
Kemudian, scene berpindah pada Bimon yang sedang berada di sebuah ruangan. Di sana terlihat pula Alex dan tak lama pria yang merupakan pengelola pupuk datang ke ruangan tersebut. Ia menjelaskan seorang US Marshal bernama Charlie mencari keberadaan Bimon. Merasa tertantang, tiba-tiba Bimon meminta rekannya untuk meretas dan mencari tahu hal mengenai Charlie untuk ia beri pelajaran. Kembali ke tim Breakout Kings yang mulai mempermasalahkan tentang betapa rasisnya keluarga dari Bimon. Saat mereka sedang membicarakan hal itu, Charlie mendapat telepon dari istrinya yang baru saja menerima paket dari orang yang tak dikenal. Mendengar hal itu, Charlie langsung menyuruh istrinya untuk tak membuka paket tersebut. Tetapi sayang sekali, Charlie telat sepersekian detik. Dan tiba-tiba suara ledakan terdengar di ponsel. Ia pun langsung pergi menuju kediamannya dan langsung menemui istrinya yang terlihat terluka serta mengalami traumatik. Setelah kejadian itu, Charlie benar-benar sangat emosional dan berjanji akan membunuh Bimon jika ia berhasil menangkapnya. Kemudian, setelah semuanya terkendali dan istri dari Charlie telah diamankan, Ray langsung pergi ke rumah mantan istrinya dan menyuruh mereka untuk segera mengevakuasi diri. Tak menjelaskan apapun, Ray hanya meminta mantan istri serta anaknya untuk pergi dari rumah karena kini rumah sedang dalam keadaan tak aman. Beruntung mantan istri Ray menuruti perkataannya dan mereka berdua langsung menyiapkan barang-barang pribadi. Kembali ke markas saat tim sedang merencanakan penggerebekan terhadap keluarga Bimon. Komputer yang Jules gunakan untuk mencari informasi tiba-tiba diretas. Ia yakin komputer miliknya diretas oleh salah satu anggota ekstremis yang Bimon pimpin. Jules pun langsung menggunakan keahliannya mencari tahu siapa yang meretas komputer miliknya. Dan hasil menunjukkan seorang pria bernama Carl Hunts, seseorang yang juga anggota dari ekstremis. Dengan cepat, tim bergerak pergi mencari keberadaan Carl Hunts yang ternyata sedang mengikuti sebuah acara demo. Sesampainya di sana, mereka mulai mengamati dan mengincar Carl Hunts. Rupanya, Carl menyadari hal itu. Ia pun dengan perlahan pergi dan langsung berlari untuk berusaha kabur. Saat Charlie dan Ray mengejarnya, anggota yang lain berada di mobil, tetapi Erika melihat keberadaan Carl yang tengah berlari. Akhirnya Erika mengejarnya dan langsung menangkapnya saat ia hampir melarikan diri menggunakan mobilnya. Ia langsung dibawa ke dalam mobil dan diberi beberapa pertanyaan oleh Charlie dan Ray. Terlihat wajah Carl yang benar-benar membenci orang kulit hitam. Karena kesal dengan gestur wajah dari Carl, Ray pun menyulut pahanya menggunakan pemantik api yang berada di mobil. Hingga akhirnya Carl mengatakan sesuatu, yaitu Bimon memiliki sebuah bunker yang berada di Willard Woods. Tim lalu dengan cepat pergi menuju bunker tersebut. Sesampainya di sana, mereka memanggil Bimon untuk segera keluar. Tetapi tak ada jawaban. Hingga akhirnya mereka langsung mendobrak masuk ke dalam bunker dan memang tak melihat apapun. Bahkan, saking tak melihat apapun, Ray tak sengaja menyentuh sebuah tali yang langsung terhubung dengan sebuah bom. Charlie dengan segera meminta Ray untuk tak bergerak, sedangkan ia langsung meminta Lloyd untuk mengumpulkan seluruh barang bukti yang berada di bunker tersebut. Saat Charlie sedang mencari cara untuk menghentikan waktu pada bom yang terus berjalan, Erika dan Daniel tiba-tiba mendapat tembakan dari jauh. Yang ternyata itu adalah Bimon. Mereka berdua pun langsung memasuki bunker dan meminjam senjata yang Charlie dan Ray miliki. Selain itu, mereka berdua kembali keluar dan mulai membalas tembakan pada Bimon. Erika bermain cerdik, ia memutar ke arah belakang Bimon untuk memberi serangan kejutan. Tetapi sayang, saat Erika hampir saja berhasil menangkapnya, ia menginjak sesuatu yang membuat Bimon tersadar dan langsung pergi melarikan diri. Setelah Bimon melarikan diri, mereka langsung mengambil mobil dan pergi menuju bunker. Kembali ke situasi di dalam, di mana saat bom hampir saja meledak. Charlie langsung memiliki ide setelah melihat sebuah tabung nitrogen. Ia pun meminta Lloyd membantunya mendekatkan tabung nitrogen tersebut ke arah bom. Dan kemudian Charlie mendinginkan bom tersebut menggunakan nitrogen untuk melambatkan laju detik dari bom tersebut. Setelah cukup lama mendinginkan bom, ia meminta Ray untuk bersiap berlari dan langsung menuju ke mobil. Dalam hitungan ketiga, mereka berdua langsung berlari keluar dan langsung memasuki mobil yang kemudian dengan cepat menjauh dari bunker tersebut. Dan tak lama, bunker tersebut meledak dengan sangat keras.
Mereka pun langsung pergi menuju markas untuk mencari tahu informasi dari Bimon dari berkas-berkas yang telah Lloyd kumpulkan di bunker. Saat tim sedang mencari tahu informasi Bimon di kota New Jersey, Shin menunjukkan Bimon yang membawa pupuk yang sangat banyak. Lalu tiba-tiba tim Breakout Kings mendapat kabar tentang sebuah bom yang berada di dalam gedung perkantoran. Terlihat semua pegawai keluar ketakutan dan tim penjinak bom telah siap untuk menjalankan tugasnya. Setelah mendapat informasi tersebut, Charlie dan Ray langsung pergi menuju New Jersey. Mereka dengan nekat memasuki gedung tersebut untuk mencari keberadaan Bimon. Beruntung, mereka berhasil menemukannya dan di sana Bimon seakan-akan tak takut akan kematian. Ia justru menebar kebencian terhadap Charlie yang kebetulan memiliki pigmen kulit hitam. Kesal dengan perkataan Bimon, ia langsung mendatanginya, menghajar Bimon yang semakin menjadi-jadi. Bimon bahkan mengatakan jika mereka akan mati bersama di gedung ini ketika bom yang telah ia simpan meledak dengan sangat kencang. Charlie yang kala itu telah menodongkan pistolnya di kepala Bimon mulai menghentikan ancamannya. Kemudian tiba-tiba Ray mendatangi Charlie dan mengatakan jika bom telah berhasil dijinakkan. Dan Charlie langsung menghajar Bimon dengan sangat keras hingga ia tak sadarkan diri. Akhirnya misi pun berhasil terselesaikan. Semua warga berhasil dievakuasi, bom berhasil dijinakkan, dan tim merayakan kemenangan tersebut dengan berpesta memakan pizza bersama-sama.